Coba perhatiin yang nomor 2, Ahmad Ruhullah. Ini jawabannya nih. Aku hembuskan dari rohku. Rohku, aku siapa? Allah. Maka kalau kita lengkapi Ruhullah. Ruhullah siapa tadi? Ahmad. Jadi yang disebut ruhku itu Ahmad. Gitu. Maka aku setelah tubuh manusia sempurna, aku hembuskan ke dalamnya sebagian dari rohku. Jangan salah paham, bukan zatku. Bukan zatku, tapi rohku. Bedakan rohku dengan zatku. Kalau kita artikan zat aku, ini bahaya, nanti jadi kelompok seperti yang terjadi di kelompok-kelompok kebatinan iblis. Zat aku, zat Allah, sifat aku, sifat Allah, itu kelompok iblis itu. Ya, kita nggak pakai yang begitu-gitu. Ngakunya wali sih, tapi wali setan. Jadi Ruhullah itu siapa? Ahmad. Jadi dua-duanya boleh diartikan dari rohku atau sebagian dari rohku, boleh dua-duanya, gak ada masalah kalau sudah mengerti pemahaman roh, bahwa ruh bukan zat dalam pengertian ini. Ahmad, saya mau tanya nih, kalau kita nih dari seorang perempuan, perempuan ini kita sebut siapa? Kita ini kan keluarnya, lahirnya dari seorang perempuan. Perempuan ini kita sebut apa? Sebagai ungkapan majazi, kita pinjam istilah ini. Kita sebutlah Ahmad ini umur ruh, induknya roh. Gitu. Tuh, udah dua istilah tuh. Ayat ini belum pernah dijelaskan dengan penjelasan begini, kecuali malam ini. Ini saya nggak bukan buat-buat, baru malam ini. Ya, fa idza sawaituhu, apabila aku telah menyempurnakan basyariyah manusia, sisi zahir manusia, maka aku tiupkan sebagian dari rohku. Maka kita baca tadi Haikal Ma'arif, ini disebut peta ma'rifat. Lancar peta ma'rifat bisa menafsir ayat-ayat yang rumit. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Jadi ketika disebut rohku, kan ayatnya ruhi, kan gitu ya, ruhi artinya rohku. Banyak yang salah paham, dikira rohku itu zatku. Mereka takut kalau nanti orang ngomong di dalam diri kita ada zat Allah. Bukan, ini beda. Nabi Isa aja kita sebut Ruhullah, benar nggak? Ruhullah Isa itu Ruhullah Juz'i namanya, Ruhullah Sughra, roh kecil. Sedangkan yang kubro Ahmad. Bahkan ini disebut Ar-Ruh Al-Akbar, roh yang agung, yang paling besar. Karena ialah tiupan pertama Allah. Dari Ahmad inilah ya. Ini saya hapus ya. Udah connect kan ini? Boleh dihapus nih Mancung. Jadi Allah ya, Allah yang Ahad meniupkan pertama kali rohnya. Rohnya ini bernama Ahmad. Dari Ahmad inilah kemudian kita muncul. Roh kita dari situ. Nah nih, coba kita lihat dulu. Berarti judulnya bukan Al-Baqarah 30, berarti masih As-Sod 7172. Ya, lanjutan. Ahad. Masih ingat ya, Ahad. Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa,
menghembuskan apa? Ahmad. Maka sang Ahmad ini boleh kita buat ilustrasi, ya. Kita buat ilustrasi. Ini boleh kita hapus ya. Ahmad ini ada sisi zahirnya, ada sisi batinnya. Ahmad itu ruh Allah. Maka kita nyebutnya tadi apa? Ahmad ruhullah. Jadi kalau ada di ayat surat tadi, surat apa? Surat ayat 72. Surat 72. Allah mengatakan ruhi, rohku. Siapa yang disebut rohku? Ahmad. Ada sebelumnya antum dengar tafsir begini. Dan ini bukan tafsir bid'ah. Ini cuma tafsir yang selama ini tersimpan belum dikeluarkan. Beruntung nih rumah Buya nih. Ya, berarti ada wali di rumah ini nih. Ya. Semoga istiqomah kita semua ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jangan GR dulu mancung. Ruh Ahmad ruhullah ini memancar. Ya. Ini pancarannya nih. Ini pancarannya. Nah, pancarannya ini disebut dengan Nur Muhammad. Gitu. Apa sebutannya? Nur Muhammad. Sumber nurnya adalah ruhullah. Lalu apa hubungannya Nur Muhammad dengan Ahmad? Lalu tubuh manusia dan roh manusia. Nih coba lihat. Jadi ruh Ahmad ruhullah ini, inilah yang menjadi roh kita. Roh kita dari situ. Nur Muhammad inilah yang menjadi sisi basyariah, sisi zahir manusia. Jadi ruh ini batinnya, batin manusia. Saya pendek aja M. Sedangkan ini dari Nur Muhammad tercipta 4 anasir alam. Api, air, api, tanah, udara. 4 anasir. Unsur ya kalau bahasa Indonesia. Salah satunya tanah. Ya, tanah. Air. Api. Kayak avatar ya? Apa lagi? Udara atau angin sama. Nah, ini sisi manusia nih. Jadi manusia di dalam diri kita ada 4 ini. Ada 4 itu. Inilah zahirnya manusia. Inilah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ada semua. Cuma masalahnya nurnya sudah terkoneksi belum sama ruhullahnya, itu masalahnya ya. Koneksi ini yang harus dibangun ya. Mana hidupnya? Udah hidup ya? Oh, oke. Nah, jadi ruhullah ini sebagai sumber daripada Nur Muhammad. Nur, karena dari nur ini terpancarlah, terciptalah. Ah, ini dia. Dengan apa Allah menciptakan yang 4 ini? Pakai kun. Ya. Kun fayakun. Kalau roh Ahmad ruhullah nggak pakai kun, pakai hembusan. Nah, apa bunyi hembusannya? Ah, itu rahasia. Nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Ya. Belum boleh disampaikan sekarang, ya. Nanti jadi fitnah. Ngarang-ngarang apa lagi nih Ar-Razi nih kata orang ya. Dongeng mulu.
Emang ini dongeng? Emang begini dongeng? Ada nggak orang bisa ngedongeng begini? Saya bayar. Ya, kalau ini dongeng silakan ulang. Ya, kalau bisa ngedongeng dengan ini. Ini bukan dongeng. Ya, ini kalau dalam ilmu tafsir disebut tafsir isyari. Tafsir isyarat. Jadi tafsir itu ada 3. Tafsir bil ma'thur, riwayat. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim begini. Ada tafsir tadi bil ma'thur, sekarang bil ma'qul, dengan akal. Nggak ada penjelasannya di riwayat-riwayat hadis, maka kita coba gunakan akal kita untuk menyentuh maknanya. Jika masuk akal, maka tafsir disebut ma'qul, tafsir rasional. Kalau akal boleh menafsir, kenapa ruh tidak boleh menafsir? Maka ruh kita juga menafsir. Inilah jadinya tafsir isyari. Nah, tapi itu istilah di kampus. Saya menyebutnya bukan tafsir isyari, tafsir. Apa yang bagus? Pakai istilah ruh, tafsir ruhi. Ya, biar beda dengan isyari yang lain. Karena isyarinya ada kolbu masuk ke kolbu, ada yang masuknya ke ruh. Pancarannya ini banyak. Berapa banyak kemarin? 124.000. Ini bukan cocok logi. Makanya jumlah para nabi 124.000. Maka nabi-nabi itu adalah pecahan dari Ahmad, yang merupakan mereka menyimpan dalam diri mereka nur. Nah, ada hadis, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Nur ini.